Halo, kembali lagi bersama Pak Bud Agri Science di channel Atani. Oke sahabat Tani, kali ini saya akan membahas bagaimana saya mengolah tanah atau soil management ala Jadam. Tetapi yang saya lakukan ini bukan di skala besar ya. Ini kami karena hanya kebun kecil, kita hanya menggunakan polybag seperti ini. Ini polybag yang saya pakai ukuran 35 x 35 ya, atau volume sekitar kurang lebih sekitar 9 liter. Bebas saja teman-teman mau pakai yang lebih besar juga boleh, semakin besar semakin bagus. Lalu di sini ada kompos yang kami buat dari rumput-rumput liar yang ada di sekitar lahan. Ini kompos yang kami bikin kurang lebih sekitar 3 minggu atau 1 bulan ya. Ini masih belum jadi semua, tapi tidak masalah. Ketika sudah menghitam begini sudah bisa dipakai. Lalu ini ada tanah biasa aja, tanah sawah. Yang terakhir ini adalah kompos kotoran hewan. Ini terdiri dari kotoran sapi, kotoran kambing, juga kotoran bebek. Silakan, meskipun tidak ada ini tidak ada masalah sama sekali, tetapi jika ada dipakai saja karena akan lebih optimal jika kompos hijauan ditambah kompos kotoran hewan, akan makin bagus. Baiklah, itu bahan-bahan yang saya pakai. Bagaimana cara mencampurnya? Untuk rasio pencampuran sebenarnya tidak terlalu pakem ya, bebas saja. Cuma yang kami biasa lakukan adalah kami kurang lebih sekitar 1:1 untuk tanah dan kompos rumput ini. Seperti ini contohnya ya. Oke, kurang lebih seperti ini kawan-kawan, bisa dilihat ini. Ya, ini kurang lebih sudah seperti ini. Nah, ketika sudah terisi seperti ini yang biasa saya lakukan, saya biasa menambahkan kompos kotoran hewan sekitar 2 genggam. Ini sudah jadi ya. Sekarang saya jelaskan alasannya kenapa saya tadi mencampurnya seperti itu. Saya bikin per lapis. 1 lapis kompos hijau, lalu 1 lapis kompos tanah, lalu terus seperti itu ditumpuk-tumpuk. Fungsinya adalah kawan-kawan, jika kita melakukan seperti itu, nanti ini akan mencampur dengan sempurna. Lalu saat kita siram, ini akan benar-benar poros. Nanti saya akan contohkan. Akan poros sehingga jika disiram, air itu akan langsung meresap, menyebar, merata. Lalu yang terakhir, kenapa saya ini taruh di paling atas? Karena di Jadam sendiri kawan-kawan, saat melakukan pengkomposan seperti ini, kompos yang sudah berbentuk tanah seperti ini, itu dia dilakukan di paling atas, tidak perlu dipendam. Nanti dia akan masuk sendiri ke dalam tanah. Jadi kawan-kawan tidak usah repot-repot masukkan ini campur, capek. Cukup taruh di atas saja seperti itu. Oke sahabat tani, proses pencampuran media tanam sudah selesai. Sebelum kita tanam, kita akan memberi nutrisi. Apa itu? Kita menggunakan ini, pupuk cair JLF rerumputan. Apa itu JLF? Nanti kita akan jelaskan. JLF adalah pupuk cair ala Jadam ya. Ini yang pupuk cair yang sudah jadi, kita bikin sekitar 2 bulan yang lalu. Kita siramkan saja seperti ini. Bisa dilihat sendiri nih kameramen, airnya pasti langsung meresap. Oke, sahabat tani, ini alasan kenapa media tanam sebelum tanam disiram JLF. Karena JLF itu sifatnya instan kawan-kawan, seperti pupuk kimia. Jadi sebelum kita tanam, sebaiknya kita siapkan dulu nutrisi
yang langsung dibutuhkan oleh tanaman, seperti JLF ini. Kalau jika kompos padat seperti ini kawan-kawan, ini masih butuh waktu untuk menjadi nutrisi ke tanaman karena butuh proses. Jika JLF atau pupuk cair jadam ini sifatnya instan. Bisa dilihat sendiri ini. Nah, ini sudah langsung meresap ya. Jadi untuk teman-teman untuk membuat media tanam yang poros, tidak usah ribet-ribet yang dicampur macam-macam. Sebenarnya hanya menggunakan rerumputan saja yang sudah dikompos, media tanam bisa cukup poros. Setelah proses ini kapan bisa dipakai Bang? Ini langsung bisa dipakai sebenarnya jika teman-teman hanya tanam sayuran ya. Jika hanya tanam sayuran ini bisa dipakai. Cuma kalau saya menanam melon misalkan, melon atau buah-buahan atau sayuran seperti cabai, melon, tomat, biasanya kami menunggu media tanam ini dibiarkan selama 3 minggu. Kenapa? Karena setelah 3 minggu kompos padat itu sudah menjadi nutrisi dan penuh di dalam media tanam ini. Karena itu kita harus menunggu minimal 3 minggu. Tetapi teman-teman, selama 3 minggu itu teman-teman jangan menunggu hanya ini dibiarkan begini saja. Jika teman-teman hanya dibiarkan begini saja, nanti bosan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ketika saya akan menanam melon, kebetulan saya di sini memang dari dulu tanam melon ya. Ini kan dibiarkan selama 3 minggu. Nah, selama 3 minggu saya tidak biarkan menganggur begini. Saya selalu tanami bayam. Karena usia bayam 3 minggu itu sudah bisa dipanen. Itu tips dari saya. Jadi teman-teman selama menunggu media tanam ini stabil, teman-teman bisa tanam bayam di sini. Yang pertama, bayam murah dan benihnya dijual di mana-mana dan bisa dikonsumsi sendiri. Itu tips dari saya bagaimana cara mengelola media tanam ala jadam. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Gaskan.